عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, naddarallahu man sami'a maqali wa wa'a. Allah akan memperbaiki urusan seseorang dan membahagiakannya dengan senang mendengarkan ucapanku serta memahaminya. Maka setiap Sabtu malam Ahad kita rutin mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sebagai ucapan terbaik setelah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki urusan kita dan membahagiakan kita di dunia, terlebih nanti di hari akhir. Pertemuan terakhir kita telah membahas hadis ke-261 tentang seorang perempuan Sauda, perempuan hitam, yang hari-hari membersihkan masjid Rasulullah SAW, masjid Nabi. Kemudian dia meninggal dunia di malam hari. Sahabat tidak menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Maka keesokan harinya Rasulullah tidak melihat perempuan ini, ternyata dia meninggal dunia. Rasulullah sampaikan kepada sahabat, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak menceritakannya, tidak memberitahukannya kepadaku? Seolah-olah para sahabat sagharu amraha, menganggap remeh perempuan ini, ya, atau ini nggak terlalu penting banget mau diceritakan kepada Nabi. Lagian juga yang meninggal perempuan yang kerjaannya dalam tanda kutip sekedar pembersih masjid. Seolah-olah seperti itu. Padahal tidaklah para sahabat menceritakannya, ya, tidak menceritakan kepada Nabi, melainkan khawatir mengganggu Rasulullah SAW. Ya, karena itu di malam hari. Maka kata Nabi, dulluni ala qabrih, tunjuki kepadaku di mana kuburnya. Ya, di mana kuburnya. Fadalluhu, maka para sahabat menunjukkan kubur orang ini. Ya. Fasalla 'alaiha, lalu kemudian beliau salat di tepi kubur itu, bukan di atas kuburnya, tapi di tepinya. Ya, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmah. Sungguhnya kubur ini, ya, mamlu'atun zulmatun, penuh dengan kegelapan. Ala ahliha, terhadap siapa yang berada di dalamnya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi kubur-kubur ini, yakni orang yang berada dalam kubur itu, dengan sebab salatku untuk mereka. Ini sudah kita sampaikan, dan kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab fadli du'afatil muslimin, keutamaan muslim yang lemah. Ya.
Dan Rasulullah memuliakan perempuan ini. Ya, Rasulullah memuliakan. Yang kerjaannya adalah bersih-bersih masjid. Seolah-olah ini dianggap kecil. Ya, padahal sekali lagi para sahabat tidak ada maksud seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sampaikan, inilah yang semestinya dikerjakan, dilakukan terhadap orang yang meninggal dunia untuk dipercepat proses pengurusan jenazahnya. Ya, dipercepat. Maka perempuan ini meninggal malam itu, langsung diselesaikan malam itu juga. Ya, dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan, dikuburkan. Berarti selesai malam itu juga, ya, karena besoknya barulah Rasulullah SAW mengetahui kejadiannya, ya, menunjukkan bahwa sangat cepat proses pengurusan jenazahnya. Hikmah dari mempercepat proses pengurusan jenazah, ya, kalau dia orang baik, dia orang saleh, akan memberikan kesempatan lebih cepat kepadanya mendapatkan balasan kebaikan yang dia lakukan di dunia. Ya, karena kubur bagi orang beriman itu menjadi taman dari taman surga. Kubur bagi orang beriman itu indah, luas, kurang lebih 60 hasta. Jadi kuburnya diperluas oleh Allah sekitar 60 hasta. Ya, satu hasta itu satu depa. Ya, jadi sekitar 60 depa. Jadi lebih besar dari istana di dunia, ya, dari rumahnya di dunia, lebih besar. Maka dengan mempercepat dia masuk ke dalam kubur, memberikan kesempatan kepadanya lebih cepat menikmati amal solihnya di kubur. Bagaimana kalau dia pelaku maksiat? Dipercepat juga. Nah, apa hikmahnya? Mempercepat dia masuk, diurus, dimasukkan ke dalam liang lahat, agar orang lebih cepat melupakan keburukannya. Ya, ini orang waktu hidup nggak benar. Ya, yang kematiannya itu membuat banyak orang senang, membuat banyak orang bahagia. Sama sekali tidak ada yang kehilangan, justru disyukurin meninggalnya. Maka dengan dia dipercepat masuk ke dalam kubur, ya, sehingga mempercepat orang melupakan keburukannya. Ya, itu hikmahnya. Kecuali ada alasan-alasan tertentu seperti apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi idealnya, sunnahnya dipercepat. Istilah Nabi, asri'u bil janazah. Percepatlah pengurusan jenazah. Nah, kita juga sudah sampaikan hikmah di dalam hadis ini bagi mereka yang tidak ikut melaksanakan sholat jenazah, maka dia boleh sholat jenazah di tepi kubur. Ya, ini hadisnya jelas. Dia ikut melaksanakan dia sholat jenazah di tepi kubur. Tetapi dalam masa itu, ya, kita sampaikan pada pertemuan terakhir, dalam masa itu, ya, bukan meninggalnya setelah setahun. Kok saya nggak pernah lihat dia? Dia udah meninggal setahun yang lalu. Akhirnya dia datang ke kubur nyalatin, tidak boleh, tidak bisa. Cukup baginya mendoakan. Kecuali pada hari-hari itu juga. Berarti Rasulullah, ya, tidak ikut sholat malam itu. Besoknya beliau datang ke kuburnya. Ya, jadi bukan pada setelah sekian lama meninggalnya, sebulan sesudahnya, tidak, tapi pada hari-hari itu. Nah, ini juga menjadi dalil, ya, tentang nanti sholat gaib. Saya tadi baca berita, mohon maaf,
Ada seruan sholat gaib untuk Afan Kurniawan. Seluruh driver ojol disuruh, dianjurkan untuk melaksanakan sholat gaib. Ini nggak tepat, ya. Dia udah disolatin. Keberadaan sholat gaib itu jika orangnya itu tidak disolatin. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang tepat. Ya. Dia udah disolatin kok, ya, tidak usah lagi. Nah, yang tidak ikut menyolatkannya dua pilihan tadi. Datang ke kuburnya atau mendoakannya. Ya, yang dari Surabaya, driver Surabaya nggak usah sholat. Ya, driver yang di Bandung nggak usah sholat. Cukup mendoakan saja. Ya, cukup mendoakan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga berlaku pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara, kecuali ada satu kejadian kecelakaan pesawat, kapal laut, ya, sudah sepekan tidak ketahuan, belum diketahui orangnya ketemu apa tidak. Tidak ada infonya, ya. Tidak ada yang memberitakan kalau dia sudah ditemukan. Ya, bisa jadi sudah hilang dimakan ikan, maka boleh dilaksanakan baginya sholat gaib karena dimungkinkan dia tidak ditemukan, akhirnya dia tidak disolati. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga menjadi penting, terutama keutamaan sholat Rasulullah SAW. Ya, sholat Rasulullah, maka kubur itu menjadi terang, dan secara umum kubur itu gelap. Ya, 4 sifat kubur. 4 sifat kubur. 1, sepi. 2, gelap. 3, sempit. 4, panas. Kalau nggak percaya, coba masuk duluan. Ya, ini 4 sifat kubur. Sepi, gelap, panas, sempit. Ya. Lalu dia bisa menjadi terang dengan kebaikan kita. Kalau perempuan tadi terang dengan kebaikan dan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita ya dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan sedekah kita, maka Rasulullah katakan, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru dhiyaun. Salat itu cahaya, ya. Sedekah itu sinar terang, ya. Jadi as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya itu ya seperti ini, sejuk gitu. Kalau burhan itu sinar, ya, yang sangat terang, ya. Itu bedanya nur dengan burhan, ya. Jadi as-salatu nur, was-sadaqatu burhanun, was-sabru dhiyaun. Ya. Kata ulama, terutama sholat yang dikerjakan di waktu gelap itu sangat bermanfaat di alam kubur. Bukan berarti nanti kita sholat isya dimatikan lampunya, bukan. Ya, sholat gelap itu maghrib dan isya dan subuh. Ya, ini sangat mempengaruhi kubur kita. Adapun sholat zuhur dan asar mengurangi panasnya kubur kita karena dia dikerjakan di waktu panas. Ya, jadi kalau maghrib, isya dan subuh ini bisa menerangi kubur kita. Adapun zuhur, asar ditambah nanti duha itu dapat mengurangi panas, bahkan menghilangkan panas kubur kita. Dan terlebih lagi sholat malam hari yang tidak diketahui oleh orang lain. Sholat apa itu? Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Dia dikerjakan di waktu gelap dan sunyi. Maka sholat tahajud itu selain dapat menerangi kubur kita, juga menjadi teman kita di alam kubur.
Karena apa? Karena dia dikerjakan di waktu sepi. Dia dikerjakan di waktu sunyi. Di saat orang lain sedang tertidur. Ya. Jadi ini prinsip empat keadaan di kubur. Dan kita harus mempersiapkannya. Ya. Kita harus mempersiapkannya. Apa tadi? Gelap, sempit, apalagi panas dan sepi. Ya, bukti sepinya kubur itu Allah memperdengarkan suara sendal keluarga yang pulang. Ya, ketika dia masuk ke dalam liang lahat, keluarganya pulang, yang masuk ke dalam kubur itu bisa mendengar suara sendal keluarganya yang pulang. Itu apa hikmahnya? Ternyata cinta kalian tidak benar. Kalian membiarkan saya kesepian sendiri di alam kubur. Tidak ada yang mau menemani saya. Itu hikmahnya kata ulama. Ya, kenapa mayat itu ya, kalau sudah masuk kubur namanya mayat. Kalau belum masuk kubur namanya jenazah. Itu bedanya. Kalau jenazah dia masih ada di hadapan kita. Tapi kalau sudah masuk kubur namanya mayat. Makanya sholat jenazah, bukan sholat mayat. Ya, bukan sholat mayat, tapi sholat jenazah. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah 4 keadaan yang harus kita persiapkan. Ya, dan itu pasti akan kita lewati. Yang namanya alam barzakh. Ya. Kita masuk pada hadis berikutnya. Sebelum saya masuk hadis berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Silakan. Apa hukumnya? Tidak boleh. Ya, menzolimi mayat tidak boleh. Ya. Mengambil bagian dari makanya yang paling bagus Pak ya, mayat itu posisi tangannya waktu dibungkus dengan kain kafan begini, bukan begini. Dua-duanya boleh, tapi yang paling utama begini. Ya, ini jarang kita lihat. Tapi yang paling bagus begini. Kenapa? Itu ada hikmahnya. Ya, biar tangannya tidak dipaksa untuk ditekuk. Posisi tangannya keras. Jangan dibayangkan ditekuk waktu masih hidup mudah. Ketika sudah meninggal itu keras, kaku. Ya, pernah mandiin mayat? Harus Pak. Sebelum kita dimandikan, mandiin mayat dulu. Ya, itu kaku. Makanya paling bagus sudah gini aja. Ya, tidak digenikan. Walaupun ya boleh. Ya, tapi yang paling bagus begini. Apalagi sampai mengambil bagian dari mayat itu. Ya, mengambil bagian itu jelas menzalimi. Makanya kata ulama, Pak, gigi emas itu ikhtilaf para ulama. Ketika dia sudah meninggal, apa boleh diambil gigi emas itu? Ya, waktu masih hidup nggak boleh Pak. Orang pakai gigi emas harus dicabut. Tapi ketika dia sudah meninggal, itu ikhtilaf para ulama. Apakah dilepas atau dibiarkan? Kalau dibiarkan, tak boleh laki-laki. Ya, beda dengan perempuan yang boleh. Ya, ini laki-laki, cincin emas, apalagi ini gelang kalung, nggak boleh laki-laki pakai emas. Nah, bagaimana kalau dia gigi emas meninggal dunia? Itu ada yang bilang tidak usah dicabut. Ya, khawatir menyakiti jenazah. Tapi ada pendapat dilepas agar dia tidak membawa sesuatu yang haram meninggalnya. Kecuali keharusan dan izin keluarga. Ya, ingin diketahui ini sebab kematiannya kayak apa? Kok kematiannya aneh? Ya, kematiannya aneh. Untuk mengetahui apakah di tubuhnya ada apa? Ada racun. Ya, itu harus konsultasi dokter.
dan seizin keluarga. Itu namanya darurat. Tapi kalau keluarganya benar sudah ngaji, sudah jangan diizinkan. Ya, demikian Pak. Kalau ada yang keduanya, dikuburkan lagi. Ya, misalkan mutilasi, lalu dikuburin, ternyata ada satu bagian tubuh yang tertinggal, dimasukkan lagi, digabungkan. Walaupun kata hadis, penjelasan ulama, ya tidak digabungkan karena tidak tahu, itu pasti akan gabung lagi di hari akhir. Seluruh yang pernah melekat dengan kita di tubuh kita ini, di hari akhir itu akan dikembalikan lagi. Termasuk mohon maaf, apa itu? Apa yang disunat? Ya mohon maaf ya, kan ada yang dipotong. Itu nanti di hari akhir dikembalikan lagi Pak. Ya, walaupun nggak tahu saya dibuang kemana sama ibu saya dulu, nggak tahu saya, nggak tahu. Tapi itu nanti pasti dikembalikan. Ya, karena manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak disunat, tidak dikhitan. Nah, itu nanti dikembalikan. Tapi kalau ditemukan, digabungkan. Ya, demikian. Ada yang lain silakan? Silakan. Silakan sudah. Gak ada mati siri, gak ada mati suri. Kawin siri ada. Ya, gak ada mati suri, gak ada. Itu cerita-cerita saja. Itu cerita. Itu tidur saja, tidur biasa. Mimpi tidur, dan Allah Maha mampu. Ashabul Kahfi berapa tidur? Ya. Ada cerita di kampung, mohon maaf ya, di kampung tertentu ini benar. Narkobais. Ya. Udah narkoba itu tidur 6 hari. Ya, bisa tidur 6 hari. Sampai istrinya bilang, mudah-mudahan suami saya ketangkap. Ya, ketangkap polisi. Enggak ketangkap. Ya. Dan bisa saja orang tidur sampai 10 hari bisa. Ya, bisa tidur. Jadi enggak ada istilah mati suri. Ya. Enggak ada orang mati suri. Tapi Allah Maha mampu. Orang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah, Allah mampu. Ya, demikian. Kalau sakarat berhari-hari ada. Ya, koma berhari-hari ada, itu ada. Ya, demikian. Silakan. Kenapa? Boleh. Asal kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau perempuan dengan laki-laki semahram. Kalau bukan mahramnya tidak boleh. Ya, demikian. Silakan, Pak. Boleh, bukan wajib. Ya. Kalau mau mengembalikan ke hukumnya, ya bagus. Lebih utama. Ya, lebih utama daripada ditunda besok. Ya. Kecuali di daerah tertentu nggak ada PLN. Pulau saya Pak sampai hari ini nggak ada PLN. Pulau saya nggak ada PLN. Ya ditunggu besok. Ya, karena khawatir ya beling, khawatir apa. Ya, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bagusnya dikuburkan malam itu, tapi mafsadatnya banyak. Bahayanya lebih banyak. Maka tunggu besok. Maka meninggalkan kebaikan itu diutamakan demi menghindari kerusakan. Itu kaidah usul. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Demikian.
Yang lain masih ada? Iya. Kalau wasiat itu wasiat termasuk yang tidak usah dikerjakan. Wasiat yang repotin. Ya kenapa harus dikuburkan di Surabaya? Ini wasiat dari dia dikuburkan dekat dengan suaminya dekat. Nah, itu termasuk wasiat yang tidak harus dikerjakan. Ya, karena paling bagus di mana orang meninggal di situ dikuburkan. Ya, tapi tidak sampai haram. Tidak sampai haram kalau harus dibawa ke luar daerah. Ya, tidak haram. Tetapi bicara utama di mana dia meninggal di situ dia dikuburin. Ya, demikian. Ini dulu sebentar. Tentang nikmat kubur. Orang hidup di kubur itu normal. Hadisnya panjang dari sahabat Barra bin Azib. Panjang hadisnya. Jadi ruhnya dibawa ke langit, jasadnya dibawa ke tanah, gabung lagi. Dia hidup normal, lalu didatangin oleh dua malaikat, dia jawab 3 pertanyaan dan benar, maka nikmat kubur pertama yang akan dia dapatkan, dia didatangin oleh orang yang sangat indah dipandang, wangi sekali. Kamu siapa? Kata yang datang ini, kamu nggak kenal saya siapa? Iya, saya nggak kenal. Saya adalah amal solihmu. Itu jadi teman di alam kubur. Itu nikmat kubur pertama. Tapi puncak dari nikmat kubur itu apa? Diperlihatkan kepadanya nikmat surga yang bakal dia dapatkan. Makanya apa? Dia buru-buru pingin kiamat. Ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat hari kiamat. Udah nggak sabar dia pingin masuk surga. Itu nikmat kubur. Ya. Nah, kalau para syuhada, ruh mereka terbang. Dibawa terbang oleh burung di sekitar arsy Allah. Ya, itu para syuhada. Ya, demikian. Itu di antaranya. Ada yang lain? Silakan. Ini dulu Pak. Silakan Pak Ji. Dikembalikan lagi. Digabungkan lagi. Ya. Makanya kumis, kuku, ya, itu dipotong, tetapi semua akan dikembalikan. Dan kenapa waktu kita kurban tidak boleh kita potong kuku? Mulai dari tanggal 1 sampai dipotongnya hewan kurban. Biar kuku kita nanti ikut jadi saksi di hari akhir bahwa kita berkurban. Biar bulu-bulu kita ikut jadi saksi di hari akhir. Bukan hewan kurbannya yang dilarang dipotong kukunya, tapi orang yang berkurban. Ya, semua akan jadi saksi di hari akhir. Maka dikembalikan semua untuk jadi saksi di hari akhir. Demikian. Siapa tadi? Ini semua. Rasulullah pasti. Seluruh nabi pasti. Bahkan Rasulullah itu di kuburnya sholat. Ya. Seluruh nabi Allah haramkan tanah memakan mereka. Ya, itu pasti. Selain nabi sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendosa mereka hancur. Ya, normal lagi, hancur normal lagi. Hatta takhtalifa adla'uh, kata Nabi. Sampai tulang belulang mereka hancur remuk, kata Nabi. Ya, karena kepala mereka dipentung karena tidak bisa menjawab 3 pertanyaan. Demikian. Siapa tadi?
lebih berat lagi. Bukan double, lebih parah lagi. Utsman ibn Affan setiap kali ngelewatin kubur pasti nangis. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setiap kali ngelewatin kubur pasti nangis. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau melewatin kubur nangis?" "Bagaimana aku tidak menangis? Innal faman naja fil qabri fama ba'dahu aisar." Siapa yang selamat di kuburnya, sesudahnya dia jauh lebih bahagia. Faman ashqa fahuwa fama ba'dahu ashaddu minhu. Siapa yang menderita di kubur, sesudahnya jauh lebih menderita. Siapa yang disiksa di kubur, siksaan berikutnya jauh lebih berat. Jadi, siksaan kubur itu tidak mengurangi beratnya siksaan di hari akhir. Ya, itu mukaddimah. Ya, itu mukaddimah. Siapa yang selamat di kubur, sesudahnya jauh lebih mudah. Demikian ungkapan Rasulullah disampaikan oleh Utsman ibn Affan. Makanya Rasulullah tidak hanya berdoa siksa kubur, tidak hanya berdoa siksa neraka. Beliau terlebih dahulu berlindung dari azab kubur. Ya. Padahal sebenarnya kalau berdoa dari azab neraka saja kan sudah cukup dalam pikiran kita. Tapi kenapa Rasulullah tetap saja berlindung dari azab kubur? Ya. Jadi orang yang disiksa di kubur tidak mengurangi siksaannya nanti di neraka, justru lebih berat lagi. Ya, demikian. Ada yang lain? Wani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di antara orang yang di antara kiat selamat dari azab kubur, satu, rajin baca surah Al-Muluk setiap malam. Rajin membaca surah Al-Muluk setiap malam. Kemudian yang kedua, orang yang selamat dari siksa kubur adalah orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Kita tidak boleh mengharapkan peperangan, tapi kita harus bercita-cita mati syahid. Ya. Kita tidak haram hukumnya kita mengharapkan perang. Haram. Karena keamanan itu nikmat besar. Ya. Berapa hari ini kita sedang diuji dengan rasa takut. Ya. Tadi saya ceramah subuh di Petamburan, jalan ditutup di Senen Motor jauh. Ya, selesai ceramah subuh di Petamburan, ceramah di Cikunir. Sepanjang perjalanan depan DPR itu pintu tol dibakar semua. Ya, dibakar. Jadi dicabut keamanan. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi kita haram mengharapkan peperangan, tapi harus bercita-cita mati syahid. Karena orang yang mati syahid pasti selamat dari azab kubur. Yang ketiga adalah dia jangan lupa membaca doa setiap sebelum salam. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, meninggal hari atau malam Jumat. Bagi orang solih, bagi ahli ibadah, meninggal hari Jumat. Ya, ini termasuk kiat selamat dari azab kubur. Yang keempat, harus sebersih mungkin ketika dia buang hajat. Ya, ketika buang hajat harus sebersih mungkin dan tidak boleh buang hajat sembarangan. Ya, itu di antara kiat. Tetapi yang paling utama tentu dua. Jangan membawa dosa syirik dan meninggalkan bid'ah. Ya, jangan membawa dosa syirik dan meninggalkan perkara bid'ah. Demikian. Silakan. Sebentar, ada yang lebih dulu tadi. Siapa yang lebih dulu tadi?
Siapa lebih dulu tadi ada yang tanya? Soal tadi. Ya, sebentar. Silakan, Pak. Tadi. Nggak tahu saya. Ya. Kalau dia sebagai pekerja, sebagai pencari nafkah, ya. Kalau dia orang soleh, mati syahid. Ahli ibadah, mati syahid. Tapi mohon maaf, kalau dia pendemo, ya, kita tidak menghukumi, mudah-mudahan Allah terima kebaikannya ya. Tidak boleh kita mengomentari berlebihan. Walaupun dia pendemo, yang jelas dia sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah, kebaikannya diterima oleh Allah. Makanya saya tidak menghukumi, tidak berani, ya. Kita nggak tahu kedudukannya sebagai mencari nafkah atau sebagai pendemo. Saya nggak tahu, ya. Demikian. Cukup, ada yang lain? Ya, silahkan nyambung tadi. Semua dosa dengan azab yang berbeda. Pelaku riba, beda azab kuburnya. Apa azab kubur bagi pelaku riba? Renang di darah. Ya. Ini nggak masuk akal, tapi ada hadisnya dan wajib percaya. Orang yang makan hasil riba disiksa di kubur dengan renang di darah. Ya, renang di darah. Mana mau kita, Pak, renang di comberan, kita nggak mau. Kecuali anak-anak kampung nggak ada kolam renang, renang di hujan itu ya. Itu asyik. Ini renang di darah. Sesudah renang di darah, makan batu. Nabi tanya pada malaikat, itu kenapa? Itu dia sedang disiksa di kubur karena pemakan riba. Yang suka menggibah, beda siksa kuburnya. Apa siksa kuburnya? Dipanjangkan kukunya dari tembaga, lalu dia cakar wajahnya sampai wajahnya hancur. Itu kenapa? Kata Nabi, itu siksa kubur bagi penggibah. Ya, yang suka bohong. Apa siksa kuburnya? Dia dicongkel mulutnya dengan apa ini? Dengan besi. Kalau yang garuk sampah apa namanya itu? Garpu. Maka dicongkel mulutnya sampai mulutnya hancur. Itu siksa kubur baginya. Yang suka meninggalkan sholat, siksa kuburnya beda. Apa siksa kuburnya? Siksa kuburnya digelindingkan batu besar di perutnya. Ya. Yang berzina, apa siksa kuburnya? Dia dipanggang di atas bara api. Ya, dia dipanggang di bara api yang sangat panas. Yang sumber apinya itu dari neraka. Itu dia dipanggang. Seperti orang yang manggang manggang sate. Ya, itu diantaranya. Ya, demikian. Cukup, ada yang lain? Silahkan. Kenapa? Ya, hadisnya begitu. Ya. Siap. Ada yang lain? Cukup? Uh-uh. Gimana, Mas? Gimana? Untuk orang ya. 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 Sirat itu perjalanan terakhir untuk menentukan surga neraka. Perjalanan awal hari akhir kubur. Tuh, makanya kubur itu disebut muqaddimatul akhirah. Kubur itu gerbang hari akhir. Itu kubur. Penghujungnya sirat. Penghujungnya sirat. Ya. Nah, akhirnya surga dan neraka. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah Maryam, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Semua tidak ada yang selamat
Tidak ada yang bisa menghindar kecuali pasti menyeberang yang namanya sirat, ya, sirat semua. Ya kalau dia sudah disiksa di kubur, terusnya itu ngaruh, terusnya ngaruh. Makanya siapa yang dikasih kesempatan minum telaga Nabi, sesudahnya akan lebih mudah perjalanannya. Kalau di telaga saja sudah diusir, maka sesudahnya lebih sulit lagi perjalanannya. Ya, termasuk menyeberang menyeberang. Mukaddimahnya itu dikubur. Kalau dikubur udah sukses, kebelakangan itu lebih mudah. Demikian. Ada yang lain? Nggak boleh. Ya, termasuk ditulis-tulis, ya, dikasih lampu, dibangun. Ya, kecuali kata ulama ditulis sekedar nama saja dan tanggal lahir. Ya, walaupun itu sebenarnya juga tidak bagus, tidak baik. Kalau kita lihat di Baki itu di mana, di Madinah, itu batu aja ditancapin, nggak ada nama, ya. Padahal di situ ada kuburan orang-orang kaya, ada kuburan wali-wali, ada kuburan Habib. Habib itu paling banyak di Madinah. Habib itu apa? Keturunan itu paling banyak di Madinah. Dan di antara mereka dikuburkan di Baqi. Tapi kuburnya coba lihat, cukup ditancapin apa ini? Batu, nggak dikasih nama, ya. Maka kubur itu tidak dihias, tidak dibangun, ya. Demikian. Ya, nanti, dan ini sunnah, termasuk perkara sunnah. Kita berwasiat kepada keluarga. Ya, tentu harus berwasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya lebih dulu meninggal, kuburan saya jangan dibangun. Ya, berwasiat ya. Ya. Tapi kan belum punya istri kan? Ya. Demikian. Ada yang lain silakan? Cukup ya? Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.